Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Amalia Puspa dengan NIM 8604966673. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka jurusan PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil praktikum saya. Yang pertama mengenai ekosistem darat dan yang kedua yaitu mengenai pencemaran lingkungan, yakni percobaan pengaruh deterjen pada perkecambahan. Selamat menonton. Yang pertama yaitu ekosistem darat. Ekosistem darat merupakan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan tak hidup yang berada di daratan. Dalam ekosistem terdapat dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan pengurai, sedangkan komponen abiotik terdiri dari benda tak hidup seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, dan suhu. Ekosistem darat terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Pada ekosistem darat alami, saya melakukan pengamatan di daerah sekitar kaki gunung. Di lokasi tersebut ditemukan berbagai jenis tumbuhan seperti pohon bambu, pohon pisang, pohon kopi, pohon kemiri, pohon nangka, talas, dan tanaman kunyit. Selain itu juga ditemukan berbagai hewan seperti laba-laba, belalang, tonggeret, kupu-kupu, semut, burung, kumbang, dan juga ulat. Pada ekosistem alami juga terdapat pengurai seperti jamur, bakteri, cacing tanah, dan mikroorganisme yang membantu menguraikan sisa makhluk hidup. Adapun komponen abiotik yang ditemukan yaitu tanah dengan kondisi lembab dan subur, air yang jernih, cahaya matahari dengan intensitas yang cukup, udara yang sejuk dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius. Berdasarkan hasil pengamatan, ekosistem alami memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang cukup tinggi dan terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, ekosistem darat buatan. Pada ekosistem ini, saya melakukan pengamatan di kebun dan pekarangan rumah. Tumbuhan yang ditemukan antara lain pohon sawo, pepaya Jepang, pohon mangga, tanaman tomat, pohon singkong, dan tanaman kacang kedelai. Hewan yang ditemukan yaitu ulat, semut, kumbang, bunglon, ayam, katak, dan belalang. Selain itu, terdapat pengurai seperti jamur, bakteri, cacing tanah, dan mikroorganisme. Adapun komponen abiotik pada ekosistem buatan berupa tanah yang cukup subur, air dari hujan atau penyiraman, cahaya matahari yang cukup, udara dan suhu yang sedikit berbeda sekitar 30 derajat Celcius. Berdasarkan hasil pengamatan, ekosistem buatan sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti penyiraman, pemupukan, dan perawatan tanaman. Pada percobaan berikutnya, saya melakukan penelitian tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Adapun bahan yang digunakan antara lain biji kacang hijau, deterjen serbuk 1 gram, air bersih, cup besar 14 buah, mistar skala milimeter, tisu, dan kertas label. Untuk membuat larutannya, pertama larutkan 1 gram deterjen ke dalam 1000 ml air sebagai larutan konsentrasi 100%. Kemudian encerkan secara bertahap untuk mendapatkan konsentrasi 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. 1 cup lagi diisi air bersih tanpa deterjen sebagai kelompok kontrol. Adapun biji kacang hijau yang digunakan pada praktikum kali ini adalah yang tenggelam saat direndam air, sedangkan biji yang mengapung dibuang karena kualitasnya kurang baik. Kemudian tata biji dalam setiap cup sesuai labelnya. Tutup agar tidak terkena cahaya lalu amati setiap 24 jam. Pada hari pertama atau setelah 24 jam, pertumbuhan kecambah mulai terlihat pada beberapa perlakuan. Kecambah pada larutan kontrol menunjukkan pertumbuhan paling baik, sedangkan pada konsentrasi deterjen tinggi, pertumbuhan terlihat sangat sedikit, bahkan ada yang belum tumbuh.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi deterjen, pertumbuhan kecambah mulai terhambat. Pada hari kedua atau setelah 48 jam, pertumbuhan kecambah semakin jelas terlihat. Kecambah pada kontrol dan konsentrasi rendah mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan konsentrasi tinggi. Sementara itu, pada konsentrasi 100%, pertumbuhan hampir tidak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa deterjen dapat menghambat proses perkecambahan kacang hijau. Deterjen mengandung zat kimia yang dapat mengganggu penyerapan air dan merusak sel pada biji, sehingga pertumbuhan kecambah menjadi lambat. Maka dapat kita simpulkan bahwa pertama, ekosistem darat alami dan buatan sama-sama memiliki komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Pada ekosistem alami, lebih beragam dan mandiri, sedangkan ekosistem buatan lebih sederhana dan bergantung pada manusia. Yang kedua, deterjen diketahui terbukti menghambat perkecambahan pada kacang hijau. Semakin tinggi konsentrasinya, semakin besar dampak negatifnya. Ini mengingatkan kita untuk bijak menggunakan bahan kimia di kehidupan sehari-hari, karena dampaknya nyata bagi lingkungan dan makhluk hidup di sekitar kita. Sekian hasil pemaparan dari praktikum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.